Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga mbak-mbak semuanya sehat ning perantauan, amin. Muga-muga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sama mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik dari saya pribadi. Muga-muga sampai iso sukses ning perantauan, duitnya iso terkumpul, iso fokus kerja, terus kemudian pulang ke kampung halaman, kumpul sama keluarga tanpa halangan apapun mbak, tanpa kekurangan apapun, terus duitnya sampai yo utuh, terus sampai dewe itu juga dalam kondisi yang baik-baik saja nggih, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa yang terbaik dari sini. Oke mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas iki berita duka mbak. Ada salah satu temennya kita iki yang meninggal dunia. Nah, sebelum kita membahas nih mbak kronologi kisahnya, kenapa kok sampai beliau iki meninggal dunia, mbak-mbak mohon untuk dijaga ketikanya. Tolong ya mbak, karena apa yang kita bahas beliau ini sudah menjadi almarhumah atau meninggal dunia, jadi tolong dijaga ketikanya. Kemudian yang kedua, buangan mbak negatifnya, ambilan pelajaran nih atau positifnya di dalam kasus seperti ini. Oke mbak, nggak usah lama-lama, sebelum kita membahas kronologi ini, mari kita doakan untuk saudara kita yang telah mendahului kita meninggal dunia di perantauan saat beliau iki liburan hari Minggu. Jadi pas cuti hari Minggu dia iki libur ke gunung untuk hangsang. Nah, beliau mengalami kecelakaan. Untuk almarhumah Hamsiah umur 40 tahun, berasal dari Banjar Patroman, Banyuwangi. Moga-moga beliau iki diampuni dosa-dosanya. Semoga beliau iki dijembar nih kuburane, kemudian di dalam kuburannya diberi penerangan nggih. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mbak-mbak, hari ini kita sudah ngirim Al-Fatihah untuk beliau. Nanti kita di yang belakangnya ikui ada pembahasan menurut pandangan saya, menurut pandangan mbak bagaimana, silahkan komen. Oke, jadi mbak yang meninggal iki kawan kita yang bernama Homsiah, 41 tahun, berasal dari desa Banjar Patroman, Banyuwangi, Jawa Barat. Beliau iki mbak hari Minggu bersama temen-temennya iki sepakat mbak mau mengadakan tur hangsang di daerah Taipo sana. Mungkin mbak tahu nih di daerah Taipo ada gunung apa aja, silahkan komen. Nah, hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 beliau bersama teman-temannya hangsang mbak, atau hiking lah, atau muncak. Nah, hari itu kondisinya lagi hujan mbak, dan cuaca iki ada T3, Typhoon T3 hangsang. Mungkin karena udah hujan T3, mereka mungkin mau turun mbak. Nah, mendapati kawan-kawannya turun, mbak Hamzah juga ikut turun. Nah, ketika kondisi turun itulah beliau tergelincir mbak, atau terpleset. Nah, ketika beliau tergelincir, terpleset, kemudian salah satu kakinya iki sampai mengalami yang namanya, mohon maaf ya, sepengetahuan saya, iki patah. Nah, mengetahui kondisi salah satu dari rombongan tersebut mengalami yang namanya kecelakaan, maka melalui rembukan inisiatif teman-teman juga, telepon mbak petugas medis atau ambulan. Nah, ketika petugas medis ambulan datang di tempat kejadian, si almarhumah kuwi dibawalah ke rumah sakit Taiwai sana.
Jadi kejadian ini ditypo kemudian dibawa ke rumah sakit itu hari juga setelah beliau iki jatuh dan kemudian salah satu kakinya kui mengalami retakan atau mungkin patah lah, mungkin patah ringan kan kawan. Nah, dibawa ke rumah sakit tanggal 16 Juni, berarti hari Senin ya, karena tanggal 15 Juni itu kan hari libur, hari Minggu. Nah, tanggal 16 Juni 2025 iki sama dokter dinyatakan karena lututnya iki parah, harus mbak disambung dan dilakukan operasi. Dan atas kesepakatan dari mbaknya sendiri kemudian majikan yang udah dihubungi, maka operasi tersebut kui dijalankan mbak tanggal 17 Juni 2025, jadi hari Selasa operasi. Nah, operasinya mbak berjalan dengan lancar dan kemungkinan besar bisa sembuh mbak. Makanya mbak Hamsiah iki dirawat mbak di rumah sakit sekitaran 19 hari sama atau sampai 10 harian. Nah, untuk sembuh total. Jadi setelah dioperasi kemudian masih tinggal di rumah sakit Taiwai sana selama 9 kalau nggak 10 harian. Nah, tanggal sekitaran 25-26an lah Juni, Mbak iki dibebaskan untuk pulang ke rumah majikan. Jadi bukan pulang ke kampung halaman ya mbak, tapi pulang ke rumah majikan. Jadi kamu sudah bisa pulang ke rumah majikanmu sambil nunggu pemulihan di tempat majikanmu. Ya mbak, nah itu ya. Nggak tahu apakah ketika sampai di rumah majikan Mbak Hamsiah iki bekerja keras atau enggaknya, karena di situ tidak dijelaskan apakah majikan memaksa almarhumah iki untuk bekerja keras ketika masa-masa pemulihan, atau Mbak Hamsiah iki minum obatnya nggak teratur. Intinya setelah sampai ke rumah majikan, beliau iki tiba-tiba ngedrop mbak, ngedrop. Kemudian karena dia ngedrop, kambuh kembali sakitnya, barulah dibawa ke rumah sakit hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 tadi. Nah, ternyata mbak setelah dibawa ke rumah sakit iki makin parah dan hari itu juga dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Taiwai sana mbak. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Mugi-mugi beliau iki diampuni dosa-dosanya nggih mbak, dan kemudian keluarga yang ditinggalkan gue juga diampuni dosa-dosanya. Jadi ninggale hari Jumat mbak, setelah beliau iki dirawat beberapa hari di rumah sakit. Sekali lagi beredar berita yang mengatakan kalau mbak iki pas part-time mengalami kecelakaan, jatuh di tempat majikan part-time-nya dia, yang pertama. Kemudian yang kedua, konon katanya dia ikut rombongan yang sedang naik sepedaan. Nah kemudian hari itu licin, akhirnya dia tergelincir dari sepedaan. Tapi menurut teman yang saat itu satu rombongan sama dia dan teman sohib dia, beliau iki bukan kerja part-time ataupun bukan naik sepedaan sama teman-teman, tapi memang hangsan dan ketika turun gunung mungkin karena cuaca hujan T3, jadi mereka agak buru-buru mbak. Nah akhirnya tergelincirlah almarhumah ini, kemudian sampai dirawat rumah sakit dan meninggal dunia. Nah iki kejadiannya di rumah sakit atau di Hongkong. Nah mengetahui kalau PRT ini meninggal dunia secara otomatis kan lapor KJRI juga ya, dan kemudian
pihak dari keluarga di kampung halaman, yaitu tepatnya di Banjar Patroman Banyuwangi ini, iki dihubungi Mbak kalau salah satu dari keluarganya Anda yang bernama Hamsia umur 41 tahun iki meninggal dunia hari ini di Hong Kong. Nah, mengetahui kasus ini, akhirnya pihak dari salah satu keluarga iki langsung mendatangi pihak dari Pemkat Banyuwangi sana melaporkan untuk meminta pemulangan jenazah almarhumah ini. Nah, dan si salah satu keluarga ini juga bilang kalau pas dirawat di rumah sakit, almarhumah ini juga telepon mereka menceritakan kejadian kenapa kok sampai dia iki dirawat di rumah sakit, Mbak. Nah, karena keluarga iki meminta, maka secara otomatis pihak dari Banyuwangi sana iki langsung menghubungi KJRI ya Mbak ya. Nah, dari KJRI sendiri iki melakukan pemrosesan pemulangan jenazah beliau ini sekitaran 19 hari Mbak. Kenapa kok 19 hari? Pertama adalah menunggu proses administrasi dulu, kemudian proses otopsi yang dilakukan oleh kepolisian Hong Kong. Apakah ikui murni kecelakaan atau memang ada murni kasus lainnya lagi. Namun karena memang di situ murni kecelakaan, maka iki diloloskan kasusnya dan kemudian beliau iki dikirim pulang ke kampung halaman sekitaran tanggal 17 Juli 2025. Jadi 17 Juli. Nah, tanggal 18 Juli 2025 beliau dimakamkan di rumah duka. Jadi itu Mbak rurutannya yang terjadi sama beliau dan begitu juga dengan kronologi. Jadi di situ ada beberapa pernyataan yang mungkin beda atau mungkin pernyataan yang saya dapatkan sendiri mungkin beda, silakan Mbak komentar. Nah, tidak diketahui beliau iki kerjanya di mana, tapi intinya dengan adanya kasus iki kita belajar memang setiap manusia pasti menemui ajal dimanapun dia berada. Mungkin gak hanya kegiatan di luar, bahkan ketika kita scroll TikTok tiba-tiba kita juga bisa meninggal dunia, ya kan? Jadi untuk kasus seperti ini mungkin sudah menjadi jalan ceritanya nasib almarhumah iki ninggal di Hong Kong dan kemudian ninggal ya pas hari Jumat. Iki moga-moga ninggalnya membawa kebaikan ya Mbak. Apalagi posisinya Mbak iki sedang bekerja ke luar negeri mencari rizki untuk keluarganya dia, mungkin untuk anaknya dia, suaminya dia. Nasib itu berkata lain Mbak. Beliau meninggal dunia sebelum menyelesaikan tugas-tugasnya. Semoga beliau iki meninggal dalam keadaan syahid dan pastinya kalau udah hari Jumat semoga membawa keberkahan ya Mbak hari Jumat ya. Oke, kita akhiri pembahasan kasus salah satu temannya kita yang meninggal dunia di perantauan. Sekali lagi kalau sampean mau hiking atau mungkin sampean mau muncak lah ke gunung lah atau mungkin mau sepedahan, tolong untuk kawan-kawan semuanya dicek cuacanya, dipastikan rata-rata kawan-kawan sing kerja ning Hong Kong kuwi kan iso mencari kan tentang kondisi cuaca di Hong Kong. Nah, delok Mbak di situ kira-kira besok Minggu ki hujan apa enggak? Kira-kira besok Minggu itu ada typhoon enggak? Nah, kayak kemarin kan udah ada informasi ya bahwa kemungkinan besar hari Sabtu Minggu kuwi T8 angin sampai mencapai 8. Jadi usahakan kawan-kawan yang libur hari Minggu di bawah rumah atau di bawah rumah flat majikan. Jangan kemana-mana, jangan ngambil taksi untuk mengantar Anda kemana-mana. Hujan nggak hujan, tolong jangan sampai Anda kemana-mana di situ saja jika angin sudah mencapai level 8. Karena ketika ada apa-apa sama sampean nantinya, sama tidak punya asuransi Mbak. Nah, itu yang berat. Jadi kalau tidak punya asuransi, secara otomatis biaya yang rumah sakit, itu semuanya dibebankan kepada Anda masa-masa pemulihan. Apakah Mbak Hamsia iki atau almarhumah iki ketika
di rumah sakit dia itu mendapatkan asuransi dari majikan, biaya semua yang dilakukan majikan atau setengah-setengah atau semuanya biaya adalah menjadi tanggung jawab Mbak Asia. Nah, itu udah dijelaskan Mbak. Tapi untuk kondisi seperti ini, sekali lagi kawan-kawan hati-hati nggih kerja yang perantauan. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.